عليكم يا أخي يا أختي مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah malam ini atas izin dan perkenannya kita bisa melaksanakan sholat isya berjamaah. Kita lanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat menjadi amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaahnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk menambah keberkahan taklim ini, mari kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan untuk orang tua kita dan para guru-guru kita. Mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang senang pengajian ini, mudah-mudahan setelah ngaji ilmu kita semakin bertambah luas, iman kita semakin mantap, ibadah kita semakin baik, hidup kita semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina. Amin. Alhamdulillah. Mari kita buka buku kita, yaitu halaman 97, Nabi Ilyas alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas adalah keturunan Nabi Harun yang keempat. Bapak-bapak masih ingat siapa Nabi Harun? Yaitu adik dari Nabi Musa. Nabi Harun ini adalah satu-satunya nabi yang diangkat menjadi nabi karena diminta oleh Nabi Musa. Sebab Nabi Musa itu kalau bicara omongnya
cadel. Jadi kurang jelas. Kenapa Nabi Musa cadel? Yaitu ketika kecilnya itu pernah makan bara api. Nah, jadi gara-gara kecilnya masih merangkang begitu, masih merangkak, itu pernah narik jenggotnya Fir'aun lagi pas dimomong, ditimang-timang gitu, jenggotnya Fir'aun ditarik. Fir'aun marah, wah ini yang mau menghancurkan kerajaan saya ini. Akhirnya kemudian diuji, mau makan roti atau makan api. Kalau yang diambil roti, bunuh. Tapi kalau yang dimakan api, selamat. Ternyata Nabi Musa oleh malaikat Jibril diarahkan makan api. Nah, gara-gara makan itu lidahnya cadel. Maka ketika Nabi Musa diangkat menjadi Rasul, Nabi Musa berdoa, ya Allah, angkat pula saudaraku yaitu Harun, sebab dia ngomongnya lebih fasih. Lalu Nabi Musa punya doa, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani. Wahlul uqdah itu ya Allah, hilangkan kelu lidah. Wahlul uqdatam min lisani. Jadi kalau ngomong biar lancar. Maka doa ini, Rabbishrahli ini biasanya dipakai oleh MC ya, MC yang mau acara gitu, itu pembukaannya pakai Rabbishrahli supaya lancar. Terus juga untuk para dai, kadang juga khotib ya, itu kalau nggak lancar di atas podium bisa ama badu nggak bisa ngomong selanjutnya, udah demam panggung namanya ya, masya Allah, ama badu, terusannya lupa. Maka dibaca itu ya, wahlul uqdam. Nah, dari Nabi Harun maka berputra, bercucu, berbuyut. Nah, inilah buyutnya Nabi Ilyas, keturunan Nabi Harun yang keempat. Ia adalah putra Yasin bin Fahhas bin Izar bin Harun. Nah, itu silsilahnya. Nama bapaknya Yasin, kemudian nama kakeknya Fanhaz, kemudian nama buyutnya Izar, nama apa di atas buyut. Nah, ini ya, gantung siwur utek-utek, nah itu namanya itu ya, itu. Ia diutus Allah kepada kaum Bani Israel yang kufur, yaitu penduduk Baalbek, sebuah daerah di Libanon. Nah, di mana itu Libanon sekarang? Yaitu kalau kita lihat di atasnya Palestina, yaitu di Libanon, Lubnan, ya, bahasa Arabnya Lubnan, Libanon. Mereka Bani Israel suka menyembah berhala yang bernama Baal. Jadi Israel ini dari dulu, ya Allah, masya Allah, orangnya ini kurang ajar memang dari dulu Israel ya. Udah berapa nabi diutus berubah lagi, kemudian benar berubah lagi. Ya begitulah. Ketika pada zaman Nabi Musa ditinggal berapa Bapak? Ditinggal 40 hari, balik yang disembah apa? Sapi. Ya Mbah, ya Allah. Ini Israel. Terus udah benar. Nah sekarang rusak lagi, nyembah Baal lagi. Nabi Ilyas menyeru kepada Bani Israel agar meninggalkan Baal dan menyembah Allah sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin
atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Allahu rabbakum wa rabba abaikumul awwalin. Dan sungguh Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya Bani Israel, mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal? Nah itu tadi ada kalimat atad'una ba'la. Itu namanya nama patungnya, Ba'la, Baal. Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan Allah sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu terdahulu. Jadi ini dari ayat ini surah As-Saffat, maka disebutkan di sini Israel menyembah patung namanya Ba'la atau Baal. Kaum Bani Israel selalu mendustakan seruan Nabi Ilyas dan selalu durhaka kepada Allah. Maka Allah mendatangkan azab berupa kemarau panjang selama 3 tahun. Masya Allah. Coba kita ini kemarau berapa bulan ya? Allah, dari bulan apa kita nggak ada hujan begini? Ya Allah. Kemarin sampai sholat apa kita? Sholat minta hujan, istisqa. Di beberapa daerah itu diadain istisqa. Di Al-Azhar diadain, di Aceh diadain, di Tegal diadain. Pokoknya minta hujan. Dan alhamdulillah seminggu yang lalu ya ada hujan ya, kira-kira ya. Alhamdulillah ya, lumayan ya. Sebentar tapi ya Allah. Langsung itu bendungan Bogor Katulampa naik, ya Allah. Terus akhirnya siap-siap Jakarta. Kita tahu sendiri Bapak, kalau udah Katulampa Bogor udah naik, nah air itu jalannya berapa Pak? 10 km per jam. Air itu glojok. Nah Bogor Jakarta berapa kilo? Nah dihitung deh. Jakarta Bogor ini kurang lebih sekitar 60 kilo. Lah kalau kecepatannya air 10 berarti 6 jam. Nah kalau tadi sore hujan jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah jam 11 udah nyampe Manggarai. Ya siap-siap deh pinggiran Manggarai. Cium ngungsi. Itu barang-barangnya dinaik-naikin. Masya Allah. Itu udah langganan dari dulu tuh. Ya Allah. Jadi kemarau 3 tahun, nggak ngebayang Pak. Kalau sampai 3 tahun kira-kira kayak apa? Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya ini kita dikasih kemarau paling berapa bulan ya Pak ya? Nggak sampai setahun. Aduh, udah teriak-teriak. Ya Allah, hujan, istisqa. Ya Allah, hujan. Ya Allah. Nah, ini diberi ujian yaitu 3 tahun berturut-turut. Sehingga hewan ternak mereka banyak yang mati kelaparan, serta tanam-tanaman mati kekeringan. Adapun Nabi Ilyas selalu bersembunyi karena beliau takut dibunuh oleh kaumnya yang jahat dan makan sedapatnya. Masya Allah, udah pada ngamuk nih. Masya Allah. Ya orang kalau udah lapar gimana Pak? Orang kalau udah lapar ngamuk Pak. Allah. Makanya kalau perut aman, orang tenang aja. Tidur aja Pak. Kenyang, Masya Allah. Coba kalau nggak bisa tidur, gubrak.
gubrak, nggak ada yang dimakan. Nah, itu apa Bapak? Apa aja dimakan Pak? Orang juga dimakan. Ya Allah, Masya Allah. Jadi apa namanya? Kalau sudah kelaparan itu manusia ini jahat, buas. Kalau kaumnya mendapat makanan di dalam sebuah rumah, mereka berkata, wah rumah ini sudah dimasuki Ilyas. Oh Allah, sampai kayak gitu. Oh banyak makanan, berarti ada Nabi Ilyas ini, dicari. Pada suatu saat Nabi Ilyas telah masuk rumah seorang wanita yang mempunyai seorang laki-laki yang bernama Ilyasa. Ini bedanya cuma satu huruf, A, Ilyas, yang satunya Ilyasa, cuma ditambahi A aja, Ilyasa. Dan anak itu beriman kepada Nabi Ilyas karena anak itu dibawanya kemana beliau pergi. Setelah kaumnya yang durhaka itu benar-benar merasakan siksaan dan kesengsaraan, barulah mereka insyaf, lalu mendatangi Nabi Ilyas alaihissalam, memohon kepada Allah agar mereka terhindar dari bahaya kelaparan. Kemudian Nabi Ilyas berdoa kepada Allah, ya Allah Tuhanku, hilangkanlah dari mereka bahaya kelaparan yang telah mengancam mereka. Mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Engkau. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Lalu hujan turun dan tanah ladang menjadi subur, serta binatang-binatang berkembang biak dan menurunkan anak-anaknya yang banyak. Ini salah satu mukjizat Nabi Ilyas, yaitu memohon ampun kepada Allah, mendoakan kepada kaumnya turun hujan. Hampir semua nabi punya doa begini. Nabi Muhammad juga begitu. Suatu ketika di Madinah kering, lama nggak hujan, maka para sahabat Ansor datang, ya Rasulullah, mohonlah kepada Allah hujan. Kemudian Rasulullah angkat tangan, Allahumma anzil alaina minas sama'i ma'am midrar. Ya Allah, turunkanlah hujan di antara kami, di atas kami dengan hujan yang deras. Rasulullah belum menurunkan tangan, hujannya sudah Masya Allah. Nah, hujan terus seharian itu nggak putus-putus, datang lagi, ya Rasul, udah, ya Allah, udah ibu, udah kebanyakan. Akhirnya apa? Rasulullah angkat tangan lagi. Doanya Rasulullah apa? Allahumma hawalaina la alaina. Nanti insya Allah kalau lagi pas musim hujan ya, kalau udah kelewatan nggak apa-apa, kita baca doa ini. Sekarang mah jangan ditolak dulu, hujan aja belum, ya Allah. Itu doa nolak hujan Pak. Allahumma hawalaina alaina, ya Allah di sekitar kami, jangan di atas kami. Baru saja Rasulullah membaca doa itu langsung berhenti hujan. Masya Allah. Nah, ini ya, itu mukjizat ya, mukjizat para nabi itu seperti ini. Jadi minta hujan, doanya rajin, ke masjid rajin, wiritan rajin. Begitu udah mulai makmur, lupa lagi. Astagfirullah. Jadi kadangkala apa Bapak dan Ibu saudaraku, Allah perlu apa namanya, jewer kita itu perlu. Karena apa? Kadangkala manusia ini suka lupa. Jadi kalau dikasih ujian sama Allah, artinya apa? Oh, kamu lagi dikangenin tuh sama Allah. Gitu ya. Supaya Pak, ya Allah, gitu loh. Allah rindu Pak dengan doa kita begitu itu. Makanya kata ulama sufi, kalau kita diuji sama Allah, itu artinya apa? Kita disayang. Dikasih ujian, dikasih musibah, dikasih penyakit, dikasih macem-macem, itu artinya apa? Allah
lagi sayang. Ya Masya Allah, disayang tuh, disayang. Selama kita sabar, maka dosa kita habis. Nah, ternyata lupa, mereka kembali durhaka, bahkan keingkaran mereka melebihi dari yang lalu. Masya Allah. Kemudian mereka disiksa lagi oleh Allah dengan siksaan yang lebih dahsyat. Nabi Ilyas dan Ilyasa sudah pergi lebih dahulu sebelum azab Allah berikan kepada mereka datang. Nabi Ilyas dan Ilyasa terlepas dari siksaan itu karena mereka adalah orang yang beriman kepada Allah. Ini cerita Nabi Ilyas. Mereka orang-orang Israel kadang menyebutnya adalah Elia. Elia itu apa namanya, bahasa Israel ya. Ilyas. Kita lanjutkan Nabi Ilyasa. Ini gandengannya. Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa adalah anak angkat Nabi Ilyas. Jadi anak angkat. Ayah Nabi Ilyasa bernama Ukhtub bin Fanhas bin Izar. Jadi ketemu di, coba dilihat tadi, kalau Nabi Ilyas lihat Yasin bin Fanhas. Nah ini Ukhtub bin Fanhas, berarti ketemu di kakek. Kakeknya ketemu, Fanhasnya ketemu. Nabi Ilyas dengan Ilyasa ketemu di kakek. Berarti saudara apa ini namanya? Sekakek, sepupu. Ya, kalau seayah kan ponaan. Seayah ponaan. Lah kalau sekakek sepupu. Nah, jadi sepupu kemudian diangkat menjadi anak. Nah, Nabi Ilyasa itu Ukhtub, anak Ukhtub bin Fanhas bin Izar. Sejak menjadi anak angkat Nabi Ilyas, Ilyasa menjadi pengikut setia Nabi Ilyas dan sering menemani Nabi Ilyas dalam melaksanakan tugas dakwah, terutama ketika Nabi Ilyas menginjak usia sepuh. Beliau diangkat menjadi rasul sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal alamin. Dan Nabi Ismail wal Yasa'a, Nabi Ilyasa, wa Yunusa, Nabi Yunus, wa Luta, Nabi Lut. Masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat yang lain pada masanya. Coba Bapak perhatikan, di sini ada 4 nabi disebutkan. Pertama adalah Ismail. Kita tahu Bapak Ibu, Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim. Apa kelebihannya Nabi Ismail? Ini tadi kan dikatakan masing-masing aku lebihkan. Nabi Ismail itu nabi yang terkenal sabarnya. Apa buktinya? Pas mau disembelih ketika ayahnya Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku, ya abati, wahai anakku, tadi malam ayah ngimpi diperintah nyembelih kamu.
Nabi Ismail ngomong, ya abati, hai abah, wahai ayah, if'al ma tu'mar, laksanain aja perintahnya Allah, potong aja saya. Ya Allah, ayo siapa yang berani ngomong gitu, potong deh saya. Aduh. If'al ma tu'mar, satajiduni, engkau insya Allah akan dapati aku, siapa? Ismail, minas sobirin, termasuk orang yang sabar. Masya Allah. Ini Nabi Ismail. Wal Yasa, nah sekarang lagi kita pelajari ini Ilyas. Wa Yunus, apa ini bapak dan ibu? Nabi Yunus. Masih ingat Nabi Yunus yang lalu? Nabi Yunus pernah dakwah di kaumnya, karena kaumnya bandel. Nabi Yunus pergi, akhirnya naik kapal, begitu di tengah laut kapalnya goyang, akhirnya dikurangi penumpangnya, termasuk yang harus dicemplungin siapa? Yunus. Masya Allah. Begitu Nabi Yunus dilempar, Allah perintahkan ikan untuk menyambarnya. Wop. Kemudian dibawa ke pinggir laut, kemudian dimuntahkan. Selama di dalam perut ikan, Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Ini wiritannya, ini doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Kalau kita lagi istighosah, itu diantara yang dibaca. Salah satu fadilahnya apa? Maaf, kalau kita lagi punya masalah gelap, kayak Nabi Yunus di dalam perut ikan itu gelap. Kalau kita lagi punya masalah gelap, menyelimuti hati kita, menyelimuti pikiran kita, kita pusing, ya Allah, ini gimana nih jalan keluarnya? Baca wirid ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Akhirnya diberikan jalan keluar, yaitu apa? Dibawa ikan, dilepeh, selamat. Nah, kita nggak tahu Bapak, kalau kita punya masalah, kita baca ini, Allah ngasih solusinya apa? Wallahu a'lam. Nah, ini Nabi Yunus. Nabi Lut, nah ini sangat terkenal Bapak. Apa Nabi Lut? Nabi Lut ini adalah saudara Nabi Ibrahim, diutus oleh Allah untuk satu kaum namanya kaum Sodom. Yaitu apa? Yang laki senengnya sama laki, yang perempuan senengnya sama yang perempuan. Masya Allah. Akhirnya oleh Allah kaum Nabi Lut ini dihancurkan. Nah, ini adalah ayat yang bercerita tentang Nabi Ilyas. Sepeninggal Nabi Ilyas, Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi nabi dan rasul, meneruskan tugas dakwah ayah angkatnya kepada kaum Bani Israel yang gemar menyembah berhala. Masya Allah, Israel ya. Nabi Ilyas juga memberikan peringatan berupa ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala apabila kaumnya tidak mau meninggalkan kekufuran dan kemusyrikan. Pada zaman Nabi Ilyas alaihissalam, rakyatnya makmur, hidupnya aman karena taat kepada perintah Allah dan ajaran Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas wafat, umatnya Bani Israel meninggalkan agamanya, yakni mengambil jalan yang menyimpang dari ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ilyas. Makin hari kekufuran mereka makin bertambah, sehingga Allah melenyapkan mereka dari mereka nikmat dan kesenangan. Kemudian pada zaman inilah Nabi Yunus alaihissalam lahir. Nah nanti ya, ini kita buat
bagannya dulu sebentar Bapak. Bani Israel ini Masya Allah. Kita buat pohon silsilahnya. Bagaimana Israel numbuh. Nabi Ibrahim punya istri 2, punya anak 2. Dari istrinya yang bernama Hajar, maka Nabi Ibrahim menurunkan Ismail. Dari istri beliau yang bernama Sarah, Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Nabi Ismail akhirnya dibawa ke Mekah. Akhirnya dari Ismail kemudian menurunkan suku Quraisy, bangsa Quraisy. Dari Quraisy ini kemudian menurunkan nabi yang terakhir nanti, yaitu Nabi Muhammad, nabi nomor 25. Dari Nabi Ibrahim ke Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub. Nabi Yakub. Nabi Yakub ini punya gelar Israel. Nabi Yakub punya anak-anak Nabi Yakub ini dikatakan Bani Israel. Itu ada berapa Bapak? 12. Ada 12 sampai 12. Maka 12 anaknya ini disebut dengan Bani Israel. Nabi Yakub dari 12 ini punya anak yang jadi nabi, yang ngimpi 11-12 bintang bersujud, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Dari Nabi Yusuf nanti akan turun nabi-nabi di Israel, kemudian Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa berdakwah bareng dengan Nabi Harun. Dari Yusuf ke Nabi Musa, Allah menurunkan nabi yang lain, Nabi Syuaib. Nabi Syuaib punya anak gadis, kemudian anak gadisnya ini dinikahkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa itu mantunya Nabi Syuaib. Nah, kemudian dari Musa nanti akan menurunkan nabi-nabi dari kalangan Israel. Salah satunya tadi Harun, menurunkan yang keempatnya adalah Ilyas. Kemudian ada lagi nabi yang jadi angkatnya Nabi Ilyas, Ilyasa. Nah, ini dari Nabi Yakub ini, Israel ini udah diingatkan dari dulu, bandelnya masih terus ini Bapak. Ketika pada zaman Nabi Musa di Mesir dan Nabi Harun, mereka nyembah apa? Ditinggal itu nyembah anak sapi, Baqarah. Maka kalau kita baca surah Al-Baqarah, itu adalah cerita Israel dan sesembahannya.
ada pembunuhan di antara mereka. Mereka ngadu ke Nabi Musa. Nabi Musa, ini ada yang terbunuh. Siapa yang bunuh ya? Udah, kamu cari anak sapi, kemudian dipukul aja pakai buntutnya, nanti hidup. Wah, anak sapinya yang gede apa yang gede apa yang kurus ya? Sholat lagi. Kata Allah, yang sedang. Oh iya, itu sapinya yang warnanya apa? Allahu Akbar. Kata Allah jawabnya kuning. Masya Allah. Itu sapi yang dipakai gembala, dipakai membaca apa sapi nganggur? Ya Allah, reseh loh. Allahu Akbar. Yang nganggur, ya Allah. Itu wanjang, Pak. Itu terkenal ya. Terkenal Israel itu bawel, Pak. Masya Allah. Itu. Nah, setelah Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat, mereka kembali kafir. Itu dari dulu. Giliran pas Nabi Ilyas, mereka kalau dulu anak sapi, pas giliran Nabi Ilyas, mereka punya sesembahan berhala namanya tadi Baal. Ya Allah, Allah, coba. Itu nanti terus, Pak. Israel terus, nanti sampai ini kita tadi membicarakan Nabi nomor 19. Nabi Musa Nabi nomor 15. Nabi Harun Nabi nomor 16. Nanti ini siapa? Ilyasa nomor 20. Terus itu nanti sampai Nabi yang terakhir siapa Bapak? Di kalangan Bani Israel ini, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa Nabi nomor 24. Nabi Muhammad Nabi nomor 25. Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa dulu. Kita akan lihat nanti bagaimana Israel dari dulu reseh, Masya Allah, sampai sekarang, sampai nanti yaumul kiamah, Pak. Ya Allah. Makanya ini kayaknya ya Pak ya, kayaknya sengaja oleh Allah disisain satu ini yang bandel ini. Satu tapi yang gitu, ya Allah, Masya Allah. Itu sampai sekarang, Pak, reseh. Itu yang namanya bangsa Palestina sampai sekarang berantem itu enggak habis-habisnya. Makanya sekarang kalau ada orang yang ngeyelan suka ini apa? Bani Israel lo. Gitu tuh. Kalau Yahudi aja lo, Yahudi lo, Masya Allah. Itu saking apanya? Saking resehnya, Pak. Masya Allah. Nah, jadi kalau dihitung, Pak, 25 nabi ini kurang lebih berapa, Bapak? 10 nabi diutus untuk Israel. Bayangin. Separuh lebih, Pak. Utuh Israel. Berubah? Enggak. Ya Allah. Dikirimin nabi sebanyak itu enggak berubah. Allahu Akbar. Beda dengan nih Arab nih. Quraisy dikirimin atu aja beres tuh. Ya Allah. Ya, Arab beres. Ya Allah. Nah, sekarang orang Indonesia lebih hebat lagi. Apa-apa? Nggak kebagian nabi, kita kebagian apa? Wali Songo. Alah, yang datang ke Indonesia mah wali. Derajatnya derajat sahabat juga bukan, wali, Pak. Bayangin, Islam masuk ke Indonesia ini kurang lebih sekitar abad 11, abad 12, Pak. Para wali-wali itu, keturunannya Rasulullah itu, dari keturunan Husain itu berlayar ke Indonesia ini. Nah ini, maka Wali Songo itu termasuk Syarif Hidayatullah Cirebon, Maulana Malik Ibrahim, kemudian Maulana Jumadil Kubro, ada itu para wali-wali itu mendarat ke tanah Jawa ini diperkirakan abad 11, abad 12. Akhirnya mereka diterima oleh raja di Jawa. Siapa raja Jawa ini yang paling terakhir siapa, Bapak? Raja Majapahit, Brawijaya yang di Mojokerto, Jawa Timur sana itu.
itu Prabu Brawijaya kelima, itu terakhir Bapak. Nah itu akhirnya nanti nikah dengan putri dari Cina, Campa. Dari pernikahan itu, dan waktu itu ketika di zaman Majapahit itu nanti ada utusan dari Kaisar Cina, Kaisar Ming, ada seorang laksamana namanya Laksamana Cheng Ho yang sudah muslim. Cheng Ho. Nah itu muslim itu. Laksamana Cheng Ho itu kalau berlayar itu bawa 12 kapal gede-gede. Kapal satunya aja segede masjid ini. Masya Allah, itu bisa berlayar tuh berbulan-bulan Bapak. Cheng Ho. Nah, makanya Bapak-bapak dan Ibu kalau berziarah ke Cirebon, dibuka itu pintunya. Saya pernah sekali naik ke atas itu, di sebelahnya makam Sunan Syarif Hidayatullah itu ada nisan yang sama, kira-kira ada 10 baris. Ternyata apa? Ini adalah pengawal putri dari Campa. Nah, jadi hubungan antara Kesultanan Cirebon dengan Jawa ini sudah erat dengan Cina dari dulu. Akhirnya, makanya kalau kita lihat di di Cirebon itu nempel di dinding-dindingnya itu piring-piring pada zaman Kaisar Ming. Itu abad-abad 12-13. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah, orang Jawa ini, orang Sunda ini yang dulunya beragama Hindu, beragama Buddha, animisme, dinamisme berubah total. Ya Allah. Nah, yang Sunda ini, yang Cirebon itu berubah jadi Muslim, yang di Jawa juga Muslim, semuanya alhamdulillah. Kemudian nyebar kemana-mana. Mereka para wali-wali ini berketurunan, akhirnya mendirikan pondok-pondok. Nah kiai-kiai itu kalau dirunut tembusnya adalah para wali songo. Wali songo ini dirunut lagi, tembus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Yai Hashim Asy'ari, mbahnya Gus Dur itu adalah keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yai Hashim Asy'ari itu beliau termasuk punya terah yang tinggi. Nah, jadi itulah kisah. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, yang ke Indonesia bukan nabi, bukan sahabat, tapi wali songo. Berubah. Israel dapat kiriman 10 nabi, nggak berubah. Bayangin bandelnya Israel. Wah Allah. Jadi bandelnya apa? Pol. Masya Allah. Kita mah alhamdulillah ya Bapak ya. Kita lihat kalau kapan-kapan ke mana itu, ke Jawa Tengah itu, di Magelang itu, Candi Borobudur itu candi apa Bapak? Candi orang Buddha. Kalau Bapak ke arah Klaten, ke Solo, Klaten sana ada candinya Candi Prambanan. Itu lambang agama apa? Hindu. Jadi agama Hindu, agama Buddha pernah besar di negeri ini. Giliran di Mojopahit itu campuran Buddha Siwa, Hindu dengan Buddha campur. Kemudian setelah masa Mojopahit Islam datang, para wali-wali tadi datang, akhirnya yang Hindu lari nyebrang ke laut, tinggal di Bali. Sampai sekarang Hindu bertahan di Bali. Nah, itu sejarahnya. Nah, jadi sekarang memang Hindu di Bali itu kuat karena memang dulu itu adalah warisan dari Mojopahit. Sementara ini alhamdulillah itu basisnya di Jawa ini sudah berubah semuanya menjadi Muslim, santri Muslim. Nah ini adalah dakwah ya. Kita harus tahu sejarah ini. Makanya maaf, kita belum pernah ngadain ziarah Wali Songo ya Pak Haji ya? Belum ya? Oh, nggak usah jauh-jauh Wali Songo, Wali Jakarta aja belum juga ya, Masya Allah.
Wali kota, aduh, masya Allah, Pak Haji Risman. Ini di wali yang paling dekat di Jakarta. Oh ya, Mbah Priok juga. Ada yang lebih tua lagi, Bapak. Ini yang di pasar ikan. Luar Batang. Luar Batang. Tuh, maaf dulu kayaknya saya pernah mau ngajak deh, belum sampai sekarang ya. Ya Allah. Kapan ya Allah. Luar Batang, deket kan? Luar Batang. Itu kalau saya, ya kita perlu tuh. Nanti udah pernah ya? Udah pernah ya? Alhamdulillah. Makanya saya kayaknya pernah janjiin tapi udah pernah ya? Alhamdulillah. Iya, di luar Batang. Nah itu betul. Ingat aja warung Padangnya, ya Allah, masya Allah. Ya. Jadi, nah kalau kita lihat itu beliau ini Ali Aidrus ya, itu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang dakwah di sana. Itu usianya ya kira-kira abadnya hampir sama dengan Wali Songo. Nah itu kenapa disebut dengan luar Batang, karena setelah beliau wafat, begitu dimasukin kurung Batang oleh Belanda, mau dikuburkan di depannya Wali Kota Jakarta Pusat. Tahu Bapak Wali Kota Jakarta Pusat? Ya, Wali Kota itu depannya itu kan kuburan Belanda itu. Nah, mau ditaruh di situ. Kenapa ditaruh di situ? Jasadnya ini kenapa? Karena pelabuhan Sunda Kelapa mau dilebarin untuk pelabuhan VOC. Jadi nanti kalau dimakamkan di situ nggak bisa dilebarin. Makanya itu jenazah begitu meninggal ditutup kurung Batang, dibawalah ke Tanah Abang di situ. Begitu sampai dibuka kurung Batangnya nggak ada. Loh, nggak taunya waktu itu kan belum ada WhatsApp. Belum ada video call, belum ada WhatsApp. Nggak taunya ada informasi jenazahnya masih ketinggalan. Lah gimana ketinggalan, orang tadi dimasukin? Balik lagi Pak, masa diusung lagi, ditutup lagi kurung Batangnya, dibawa ke sini, nyampe di situ buka, hilang lagi. Makanya sampai 3 kali hilang. Itu berarti tandanya apa? Oh, berarti beliau nggak mau dimakamkan keluar daripada di daerah itu. Sejak itulah maka disebut dengan, karena berada di luar kurung Batang, disebut luar Batang. Nah, itu sejarahnya itu. Nah di sebelahnya Habib Bakar Ali Aidrus, kita lihat sebelah kirinya itu ada makam satu lagi. Itu adalah muridnya. Saya lupa namanya itu orang Cina. Orang Cina yang menjadi muridnya beliau akhirnya dimakamkan di sebelahnya itu. Masya Allah. Jadi kalau kata ziarah pasti ada di situ. Nah, itu pertama kali yang dakwah di Jakarta. Makanya sebagai orang Jakarta yang lama di Jakarta ya Bapak Ibu saudaraku, ayolah jangan sampai nggak tahu dai awal Jakarta ini. Nah terus itu adalah dainya. Nah terus kemudian ada lagi Pangeran Ahmad Jayakarta yang disebut dengan Pangeran Jayakarta, itu namanya Ahmad Jakarta. Itu sekarang makamnya itu beliau adalah keturunan dari Syarif Hidayatullah yang ada di Cirebon, kemudian diutus ke Jakarta dakwah di sini, kemudian akhirnya perang dengan Belanda, kemudian makamnya disembunyikan di Jatinegara Kaum di Rawamangun. Itu di Rawamangun. Nah, itu ada kira-kira setengah masjid ini, itu kalau lagi pas hari raya ulang tahun Jakarta, nah itu pasti diadakan di situ, doa-doa di situ, karena beliaulah yang membuka kota Jayakarta yang kemudian belakangan disebut
Batavia. Ini sebelumnya Pangeran Ahmad Jakarta atau Jayakarta itu ada di sana. Petilasannya ada di kota. Nah, itu petilasan. Dulu pernah tinggal di sana tapi makamnya disembunyikan di sana. Pangeran Jayakarta. Nah, itu ketika Jakarta perang dengan kerajaan yang ada di Jogja itu, di Jakarta itu kerajaan Mataram, yaitu Jogja, Mataram. Ketika mau menyerbu VOC, mereka bikin pos di dekat Pramuka itu, maka itu di sana sampai sekarang dinamakan Matraman. Nah, itu tentara pasukan Mataram dari Jogja, itu di sana. Wah, itu kita perlu baca lagi sejarahnya itu, Pak. Masya Allah, alhamdulillah sekarang Jakarta kayak begini. Alhamdulillah, maka ada Senen, Sentiong. Nah, itu nama-nama kalau kita urut dari atas ya, termasuk ini Boplo, Pasar Boplo, itu bahasa Belanda namanya Bouplach. Bouplach itu jadi Boplo. Aduh, kemudian di Jatinegara ada seorang Belanda yang tinggal di sana, Mr. Cornelis de Houtman, disebutnya Mester, ada Mister itu, Masya Allah, dan segala macamnya. Wah, itu perlu kita. Ini Bapak, makanya kita perlu sejarah ini. Alhamdulillah, dari Nabi siapa tadi? Nabi Ilyas sampai Nabi Ilyasa. Insya Allah nanti kita lanjutkan dengan Nabi Yunus. Kemudian setelah Nabi Yunus kita teruskan dengan Nabi Zakaria. Setelah Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Setelah Nabi Yahya, Nabi Isa, terus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita lihat para nabi ini ternyata masih pohon silsilahnya masih sama, Bapak, menyatu. Makanya kalau kita baca silsilahnya Nabi Muhammad bin tembus Ismail bin Ibrahim bin sampai Nabi Adam. Lah kita anaknya siapa? Anaknya Nabi juga, Pak, kita. Cuman nggak ketahuan aja kitanya ini. Paling kita ke atas berapa mentok? Ya, kalau saya nih, Pak, saya hitung dengan Bapak dan Ibu saya paling mentok 5 atau 6. Udah, nggak tahu lagi ke atas. Pokoknya kata bapak-bapak saya, moyang saya apa Bapak? Pokoknya dulu mbah saya itu nomor 4, nomor 5 itu adalah pasukan Diponegoro. Udah itu aja. Jadi pada zaman 1825 pasukan Diponegoronya dibohongin, ditangkap, pasukannya itu mencar semuanya. Nah, salah satu yang mencar itu mbah saya. Nah, itu ada. Nah, dari mbah saya ke sono nggak tahu lagi siapa itu. Anak Isopo, mbuh, nggak tahu. Pokoknya anaknya Nabi Adam alaihissalam, itu aja. Ya, itu yang paling gampang tuh, Masya Allah. Tapi kalau nabi-nabi ini nyampe ke sana. Nah, jadi inilah bapak-bapak dan ibu saudaraku, maaf, ternyata Israel udah berganti-ganti berhala dari mulai Al-Baqarah, kemudian Baal dan berhala-berhala yang lainnya. Dan nanti Nabi siapa? Musa sudah diberi kitab oleh Allah. Kitabnya apa kemarin Nabi Musa? Taurat. Kemudian Nabi Dawud sebelum Nabi Sulaiman Allah berikan pula yaitu Zabur, Taurat, Zabur. Kemudian Nabi Isa Allah beri kitab Injil. Kemudian Nabi kita Muhammad kitab Al-Quran. Kitab-kitab sudah diturunkan, nabi-nabi sudah diutus. Nanti akan kita lihat, selain mendapatkan kitab, ternyata Nabi Ibrahim dan Nabi Musa mendapatkan sohifah, suhufi Ibrahim wa Musa. Nanti insya Allah kalau sudah selesai para nabi, kita akan lanjutkan kajian akidah kita yang lainnya. Yang lalu-lalu sudah kita bahas tentang rukun iman kepada kitab-kitab dan segala macamnya. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan mengenai nabi-nabi ini? Ijaz kemana nih, nggak kelihatan? Pulang kampung? Pulang kampung?
Itu peraturannya pulang kampung berapa bulan sekali sih ini orang-orang? Bebas. Waduh, Masya Allah enak banget ya. Perasaan kok sering pulang gitu loh Bapak ya. Saya itu kalau pulang kampung nunggu lebaran saya ini Pak. Ya Allah. Nah, orang-orang kok gampang banget pulang. Wih, sus ya. Bersyukur. Demikian Bapak dan Ibu, sekali lagi mudah-mudahan iman kita kepada para nabi utusan Allah semakin bertambah kuat. Dari kisah-kisah ini bisa kita ambil pelajarannya supaya kita jangan sampai meniru umat-umat yang dahulu, umat-umat yang telah sesat, umat-umat yang jauh dari nilai-nilai agama. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam. Sallallahu barakallah mada sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.